Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bertemu dengan saya, Ibu Atik Yulihastuti dari SMK Negeri 1 Jakarta dalam program Guru Belajar seri Asesmen Kompetensi Minimal. Latar belakang. Hasil PISA membuktikan kemampuan belajar siswa pada pendidikan dasar dan menengah kurang memadai. Pada tahun 2018, sekitar 70% siswa memiliki kompetensi literasi membaca di bawah minimum. Sama halnya dengan keterampilan matematika dan sains. Skor PISA Indonesia stagnan dalam 10-15 tahun terakhir. Menanggapi kondisi tersebut, reformasi asesmen diperlukan guna mendorong peningkatan kualitas pembelajaran. Pemetaan mutu pendidikan secara menyeluruh dibutuhkan. Untuk itu, pada tahun 2021, asesmen nasional akan resmi diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan ujian nasional sudah tidak lagi diberlakukan. Kebijakan ini diterapkan berdasarkan hasil koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan sejumlah dinas dan lembaga terkait. Dalam hal ini, asesmen nasional diterapkan untuk mengevaluasi kinerja dan mutu sistem pendidikan. Nantinya, hasil asesmen nasional tidak memiliki konsekuensi apapun pada pencapaian proses belajar siswa, namun memberikan umpan balik untuk tindak lanjut pembelajaran dan kompetensi siswa. Tujuan program Guru Belajar seri Asesmen Kompetensi Minimal, memahami konsep asesmen nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran, memahami teknis pelaksanaan asesmen nasional, menganalisis soal asesmen literasi membaca, menganalisis soal asesmen numerasi, memahami tindak lanjut laporan hasil asesmen kompetensi minimal, melakukan pengimbasan asesmen kompetensi minimal ke rekan guru. Apa pentingnya asesmen nasional? Asesmen nasional akan dapat meningkatkan mutu pendidikan. Peningkatan mutu sistem pendidikan tidak hanya berorientasi pada pencapaian siswa dalam menguasai materi pelajaran dan nilai ujian akhir. Sistem pendidikan lebih difokuskan pada pencapaian kompetensi siswa yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap, terlebih pada era reformasi pendidikan abad 21. Kecakapan hidup abad 21 adalah kecakapan belajar yang berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, dan kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Lalu gimana cara mengukur kompetensi tersebut? Ya, menggunakan asesmen nasional. Kompetensi siswa meliputi kecakapan hidup abad 21 dan profil pelajar Pancasila. Keduanya terukur melalui asesmen nasional berupa asesmen kompetensi minimal, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Profil pelajar Pancasila merangkum serangkaian kecakapan hidup abad 21. Karakter pelajar Pancasila yang ingin dicapai oleh siswa yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Materi program seri asesmen kompetensi minimal, konsep asesmen nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran, teknis pelaksanaan asesmen nasional, butir soal asesmen literasi membaca, butir soal asesmen numerasi, dan tindak lanjut laporan hasil asesmen kompetensi minimal. 1. Konsep asesmen nasional. Asesmen nasional merupakan program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi-informasi tersebut diperoleh dari 3 instrumen utama, yaitu AKM, survei karakter, survei lingkungan belajar. Tujuan dan manfaat asesmen nasional. Perubahan sistem evaluasi dari UN ke AKM merupakan upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan secara menyeluruh. Asesmen nasional dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar yang pada akhirnya akan meningkatkan hasil belajar siswa. Manfaat asesmen nasional. 1. Sebagai potret kualitas pembelajaran. 2. Umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran sekolah, madrasah. 3. Dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau madrasah.
Evaluasi ujian nasional dari UN ke AKM karena satu betul-betul soal UN hanya mengukur kemampuan kognitif siswa, dua UN kurang dapat dimanfaatkan guru-guru untuk memperbaiki pembelajaran pada subjek siswa yang sama. Tiga, UN kurang optimal sebagai alat untuk mengevaluasi mutu pendidikan secara nasional. 2. Teknis pelaksanaan asesmen nasional. Pentingnya penerapan asesmen nasional terkait perbaikan mutu pendidikan. Kemudian, bagaimana teknis pelaksanaan asesmen nasional? Instrumen utama asesmen nasional yaitu AKM, terdiri dari asesmen literasi membaca dan asesmen numerasi. Kemudian, survei karakter dan survei lingkungan belajar. Asesmen nasional berbasis komputer. Pertanyaan yang disajikan bergantung pada kemampuan siswa. Peserta KM seluruh satuan pendidikan, tidak semua siswa, pemilihan sampel secara acak. Jadwal pelaksanaan untuk SD atau MI dan paket ULA, hari pertama tes literasi 75 menit, hari kedua tes numerasi 75 menit. Kedua, SMP atau MPS dan paket B atau WUSTA, hari pertama tes literasi 90 menit dan hari kedua tes numerasi 90 menit. Ketiga, SMA atau SMK atau MA dan paket C atau ULIA, hari pertama survei karakter 30 menit, hari kedua survei lingkungan belajar 30 menit. Kriteria peserta asesmen nasional. 1. Seluruh satuan pendidikan. 2. Tidak semua siswa. 3. Pemilihan secara acak oleh pemerintah, sampel secara acak oleh pemerintah. 4. Diambil dari kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Setiap peserta mengerjakan teks literasi membaca, numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan hidup. Untuk program kesetaraan, asesmen nasional akan diikuti oleh seluruh peserta didik yang berada pada tahap akhir tingkat 2, tingkat 4, dan tingkat 6 program kesetaraan. 3. Mengenal AKM literasi membaca. Literasi membaca termasuk dalam komponen yang paling mendasar yang ingin dievaluasi dalam AKM. Bapak dan Ibu guru harus memahami apa yang dimaksud dengan literasi membaca dan menulis. Literasi baca dan tulis adalah pengetahuan dan kecakapan untuk membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengolah, dan memahami informasi untuk menganalisis, menanggapi, dan menggunakan teks tertulis untuk mencapai tujuan, mengembangkan pemahaman dan potensi, serta untuk berpartisipasi di lingkungan sosial. Dalam penilaiannya, asesmen literasi membaca tidak hanya mengukur topik atau konten tertentu, tetapi berbagai konten, berbagai konteks, dan pada beberapa tingkat proses kognitif. Konten pada literasi membaca menunjukkan jenis teks yang digunakan. Dalam hal ini dibedakan dalam dua kelompok, yaitu teks informasi dan teks fiksi. 4. Mengenal AKM numerasi. Konsep numerasi. Numerasi merupakan suatu kompetensi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, perilaku, dan disposisi yang dibutuhkan siswa untuk menggunakan matematika dalam cakupan dan situasi yang lebih luas. Numerasi menuntut siswa untuk mengenali dan memahami peran matematika di dunia, memiliki disposisi dan kapasitas untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan matematika untuk memecahkan masalah dalam kehidupan nyata. Kompetensi numerasi ditandai dengan kemampuan seseorang untuk bernalar, mengambil keputusan yang tepat, dan memecahkan masalah. Kemampuan ini terkait dengan mata pelajaran lain yang siswa pelajari. Komponen AKM numerasi. 1. Konten, 2. Proses kognitif, dan 3. Konteks. Dalam penilaiannya, asesmen numerasi, konten dibedakan menjadi 4 kelompok. Bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Proses kognitif. 1. Pemahaman, memahami fakta, prosedur, serta alat matematika. 2. Penerapan, mampu menerapkan konsep matematika dalam situasi nyata yang bersifat rutin. Dan 3. Penalaran, bernalar dengan konsep matematika untuk menyelesaikan masalah bersifat non-rutin. Konteks, 1. Personal, 2. Sosial budaya, dan ketiga adalah saintifik. Tindak lanjut, yang kelima adalah tindak lanjut laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Mengidentifikasi 4 kategori tingkat penguasaan kompetensi. Tahap lanjutan setelah pelaksanaan AKM adalah tahap pelaporan hasil asesmen. Tujuan AKM adalah memberikan informasi mengenai tingkat kompetensi dasar siswa berupa kompetensi literasi membaca dan numerasi. Dari laporan hasil AKM tersebut, satuan pendidikan dapat melihat tingkat penguasaan kompetensi siswanya. Hasil AKM dilaporkan dalam 4 kelompok yang menggambarkan tingkat kompetensi yang berbeda.
Yang pertama di sini adalah literasi, ada 4 kelompok. A. Perlu intervensi khusus, detail tingkat kompetensi. Murid belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks ataupun membuat interpretasi sederhana. Kelompok dasar, murid mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks serta membuat interpretasi sederhana. Kelompok cakap, murid mampu membuat interpretasi dalam informasi implisit yang ada dalam teks, mampu membuat simpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam suatu teks. Kelompok mahir, murid mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan suatu teks, dan bersikap reflektif terhadap isi teks. 2. Numerasi, kelompok ada 4 juga, sama seperti dengan literasi. Perlu intervensi khusus, murid hanya memiliki pengetahuan matematika yang terbatas, murid menunjukkan penguasaan konsep yang parsial, dan keterampilan komputasi yang terbatas. Kelompok dasar, murid memiliki keterampilan dasar matematika, komputasi dasar dalam bentuk persamaan langsung, konsep dasar terkait geometri dan statistika, serta menyelesaikan masalah matematika sederhana yang rutin. Kelompok cakap, murid mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam. Kelompok mahir, murid mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah kompleks serta non-rutin berdasarkan konsep matematika yang dimilikinya. Tingkat kompetensi tersebut dapat dimanfaatkan guru berbagai mata pelajaran untuk menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan berkualitas sesuai dengan tingkat kompetensi siswa. Teaching at the night level dapat diterapkan. Pembelajaran yang dirancang dengan memperhatikan tingkat capaian siswa akan memudahkan siswa menguasai konsep, keterampilan, dan konten yang diharapkan pada suatu mata pelajaran. Terima kasih.